Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang cukup kontradiktif antara seorang perempuan bercadar dan seorang perempuan pelacur. Saudaraku, Alkisah Inara dan suaminya itu memang sering mengisi kajian. Dan kali ini Inara dan suaminya mengisi kajian di kota A. Setelah selesai, ia ingin pulang ke rumahnya di kota S. Nah, seperti biasanya, Inara dan suaminya itu memang sudah hafal dengan rute perjalanannya. Ia akan melewati sebuah kota P namanya. Dan di kota P inilah yang kejadian-kejadian janggal. Karena di sana itu ada perempuan-perempuan yang mohon maaf berpakaian minimalis. Mereka dandan begitu seronoknya, bibir merah mereka, dan mereka berdiri di pinggir jalan. Suatu saat Inara dan suaminya terpikir, ketika ia sampai nanti ke kota P, ia pasti akan melihat pemandangan seperti itu. Perempuan-perempuan ini yang berdiri pinggir jalan itu akan melambaikan tangannya kepada mobil yang akan berhenti, atau yang naik motor laki-laki sendirian. Di perjalanan, Inara berkata kepada suaminya, "Abi, bagaimana bila kali ini amplop dari kajian ini kita berikan kepada salah satu perempuan yang berada di pinggir jalan di kota P nanti?" Sang suami melambatkan laju mobilnya, kemudian bertanya kepada istrinya, "Kenapa Umi berpikiran seperti itu?" "Entahlah, Bi, Umi juga tidak tahu kapan terakhir kali mereka memakan makanan halal. Jangan-jangan ada di antara mereka yang sedang menyekolahkan anaknya di sekolah agama, atau mungkin di pesantren barangkali. Bagaimana Umi bisa berpikir ada di antara mereka yang memberikan pendidikan agama untuk anak-anaknya?" "Abi, sejahat-jahatnya manusia, dia akan pilihkan hal-hal yang terbaik buat anaknya, sebab mereka juga manusia biasa, mereka juga bukan iblis." Saudaraku yang saya cintai, Inara ini memang sering mengisi pengajian, tapi ia tidak pernah mengambil amplop yang diberikan oleh panitia. Dan Inara ini memang tidak senang dipanggil ustazah. Ia lebih senang dipanggil dengan bunda, ataupun apapun lah, dengan mbak juga boleh. Ketika sampai di kota P, Inara berkata, "Abi, tolong berhenti di depan perempuan yang berbaju merah." Perempuan yang berbaju merah itu, "Iya, Abi." Suami Inara kemudian menghentikan mobilnya persis di hadapan wanita itu. Refleks wanita itu kemudian mendekati mobil dan mengetuk kaca mobil. Begitu kaca mobil dibuka, perempuan itu kaget. Wanita itu terkejut. Mereka melihat wanita bercadar, kemudian di sampingnya ada suaminya yang begitu gagah, yang begitu tampan, duduk di belakang kemudi mobilnya. Kemudian ketika perempuan itu sudah mulai dalam kebingungan, Inara turun dari mobilnya. "Assalamualaikum, Mbak," sapa Inara. "Waalaikumsalam," wanita itu menjawab sambil menatap lekat Inara. Seolah-olah ia bingung apa keperluan wanita yang bercadar itu. "Maaf, Mbak, ini ada sekedar rezeki dari Allah. Saya tergerak hatinya memberikan kepada Mbak. Saya tidak tahu berapa isi nominalnya, tapi saya berharap mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan ini akan membawa keberkahan untuk Mbak sekeluarga."
Mohon diterima ya Mbak ya. Inara kemudian mengeluarkan isi amplopnya. Mengeluarkan amplopnya itu diberikan kepada wanita tersebut. Saudaraku yang saya cintai, wanita itu tidak segera menerimanya. Apa ini Mbak? Tadi saya baru mengisi kajian di kota B dan saya dititipin oleh panitia amplop ini. Apakah Mbak tahu siapa saya ini? Saya ini wanita kotor Mbak. Inara pun menjawab, saya juga bukan orang suci Mbak, bukan. Saya orang seperti biasa. Hati di mana hati saya adalah milik pencipta. Hati ini adalah merupakan milik Allah dan berada di dalam genggaman Allah. Saya juga tidak tahu mengapa sang pemilik hati menggerakkan hatinya kepada Mbak. Semoga yang ada di dalam amplop ini bisa menjadi pintu rezeki yang barokah buat Mbak. Bagi Mbak sekeluarga dan mengeluarkan Mbak dari tempat yang tidak halal ini. Saya mohon pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inara kemudian melangkah masuk ke dalam mobilnya. Saudaraku, apa yang terjadi dengan perempuan tadi? Mengapa perempuan melakukan hal seperti itu? Apakah itu sebuah profesi? Apakah itu hanya sebuah keterpaksaan keadaan, kehimpitan ekonomi yang menjadikan perempuan ini melakukan hal yang tidak halal tersebut? Tunggu, insya Allah di bagian kedua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.